Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan perkuliahan hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kepada Bapak dosen pengampu ilmu tasawuf yang saya hormati dan teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Saya di sini sebagai moderator akan memimpin jalannya kegiatan pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini kelompok kami yang beranggotakan saya Muhammad Husaini, Abu Hanifah, Uyun Maghfirah, dan Irma Dwi Noviana akan membahas mengenai latar belakang ilmu tasawuf. Dan pada kesempatan kali ini akan diisi dengan beberapa sesi. Sesi pertama sesi pembukaan, sesi kedua pembahasan, dan sesi ketiga kesimpulan dan penutup. Untuk sesi tanya jawab akan dilanjutkan setelah video ini selesai. Untuk menyingkat waktu, mari kita buka kesempatan kegiatan pada kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama di tempat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan sesi kedua yaitu pembahasan. Pada pembahasan kali ini kelompok kami membagi menjadi 5 poin. Pertama, pengertian tasawuf. Kedua, sejarah perkembangan tasawuf. Ketiga, dalil-dalil mengenai tasawuf. Keempat, manfaat ilmu tasawuf. Dan yang terakhir, istilah-istilah dalam tasawuf. Untuk pengertian dan sejarah perkembangan tasawuf akan disampaikan oleh Abu Hanifah. Dalil-dalil yang mengenai ilmu tasawuf akan disampaikan oleh Uyun Maghfirah, dan manfaat serta istilah-istilah dalam ilmu tasawuf akan disampaikan oleh Irma Dwi Noviana. Kepada para pemateri, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara dengan tasawuf, pengertian tasawuf, terdapat beragam pendapat mengenai akar kata tasawuf. Ada yang mengatakan bahwa kata tasawuf berasal dari kata sufah, yang berarti kain dari bulu, karena kepasrahan seorang sufi kepada Allah ibarat kain wol yang dibentangkan. Ada yang berpendapat sifah atau sifat. Sebab kenapa dinamakan sifat atau berpendapat sifah? Sebab seorang sufi adalah orang yang menghiasi diri dengan segala sifat terpuji dan meninggalkan setiap sifat tercela. Pendapat lain mengatakan bahwa tasawuf berasal dari kata sufah. Kenapa dikatakan sufah? Sebab seorang sufi mengikuti ahli sufah dalam sifat yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka. Imam Al-Qusairi berpendapat bahwa tasawuf berasal dari kata safwah, yang berarti yaitu orang pilihan atau suci. Saf, seolah para sufi berada di saf pertama dalam menghadapkan diri kepada Allah dan berlomba-lomba untuk melakukan ketaatan. Sebagian kalangan mengatakan kata tasawuf dinisbatkan pada kain wol yang kasar, yaitu suf kasin. Sebab para sufi gemar memakainya sebagai simbol syuhud dan kehidupan yang keras. Jadi tasawuf adalah usaha untuk membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mencapai makom ihsan. Dengan kata lain yaitu usaha menaklukkan dimensi jasmani manusia agar tunduk dimensi rohani. Tasawuf oleh kaum orientalis disebut dengan sufisme. Sufisme dipakai untuk mistisisme Islam dan tidak dipakai untuk mistisisme agama-agama lain. Orang yang pertama kali memakai kata sufi adalah yaitu Imam Abu Hasib Al-Kufi
yang berada di Irak pada tahun 150 Hijriah. Selanjutnya, berbicara dengan sejarah perkembangan tasawuf, yaitu ada beberapa fase dalam perkembangan tasawuf. Yang pertama yaitu pada masa awal era Islam dakwah kepada tasawuf. Pada masa awal era Islam dakwah kepada tasawuf itu belum diperlakukan, karena pada era itu semua orang adalah ahli takwa, wara' dan ahli ibadah. Mereka semua berlomba-lomba mengikuti dan meneladani Rasulullah SAW dalam setiap aspek. Oleh karena itu mereka belum membutuhkan tasawuf, karena segala sesuatunya didasarkan pada perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah. Dan fase yang nomor 2 yaitu pada masa sahabat dan tabi'in sudah menggunakan tasawuf, tetapi belum menggunakan istilah tasawuf, karena para sahabat dan tabi'in merupakan sufi yang sesungguhnya. Tasawuf merupakan sifat-sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat Nabi tanpa terkecuali, dan adanya perasaan takut dan cintanya mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW melebihi dirinya sendiri. Fase nomor 3 yaitu setelah masa sahabat dan tabi'in, beragam bangsa mulai memeluk Islam. Bidang ilmu pengetahuan semakin luas dan terspesialisasi. Muncullah ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu faraid, dan ilmu-ilmu lainnya. Dan fase yang keempat yaitu setelah fase tersebut terpengaruh spiritual Islam sedikit demi sedikit melemah, manusia mulai lupa akan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ahli Uhud terdorong untuk mengkodifikasikan ilmu tasawuf serta menerangkan kemuliaan dan keutamaannya di antara ilmu-ilmu lainnya. Mulai dari fase inilah ilmu tasawuf berkembang. Demikianlah pengertian daripada tasawuf dan perkembangan ilmu tasawuf. Dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang berkenaan tentang perlunya tasawuf. Dalil Al-Quran, ayat-ayat yang menjadi sumber ajaran tasawuf dan sebagai pendorong untuk mengikatkan dan mendekatkan diri kepada Allah, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Yang kedua, dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Yang ketiga dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Azillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha'. Wallahu wasi'un 'alim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad atau keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum
Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan, orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas pemberiannya, Maha mengetahui. Kemudian dalil dalam hadis yang pertama, hadis riwayat Bukhari. Jika seorang hamba mendekat kepadaku sejengkal, maka aku mendekatinya sehasta. Jika dia mendekat sehasta, maka aku mendekat sedepa. Jika dia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang kepadanya berlari. Hadis kedua dari hadis riwayat Bukhari, senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amal nawafil sehingga aku mencintainya. Apabila aku mencintainya, jadilah aku pendengarnya yang ia gunakan untuk mendengar. Matanya yang dipergunakan untuk melihat, lidahnya yang digunakan untuk berbicara, tangannya yang digunakan untuk menggenggam, kakinya yang digunakan untuk berjalan. Dengan aku dia mendengar, berpikir, menggenggam, dan berjalan. Hadis juga menggambarkan Tuhan itu dekat. Nabi itu sudah dekat dengan Tuhan, dan praktek sufi juga tergambar dalam sunnah Nabi. Jadi, terlepas dari kemungkinan adanya atau tidak adanya pengaruh dari luar, ayat-ayat serta hadis-hadis tersebut dapat membawa kepada timbulnya aliran sufisme atau tasawuf dalam Islam, yaitu ajaran-ajaran tentang berada sedekat mungkin pada Tuhan. Yang selanjutnya adalah manfaat tasawuf. Tasawuf memiliki banyak manfaat dalam kehidupan, yaitu 1. Dalam bidang kecerdasan emosional, 2. Dalam bidang kecerdasan spiritual, yang ketiga, dalam bidang agama, yang keempat, dalam bidang etos kerja, yang kelima, dalam bidang pendidikan, dan yang keenam, dalam bidang ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam tasawuf. Yang pertama adalah fana, yaitu hilangnya sifat-sifat yang buruk. Yang kedua, ijtihad, satu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Yang ketiga adalah baqo. Baqo adalah kekal, tetap, atau terus hidup. Yang keempat, hulul. Tuhan memiliki tubuh-tubuh manusia tertentu untuk mengambil tempat di dalamnya. Yang kelima, maqomat. Istilah maqom arti jamak adalah maqomat. Yang keenam adalah ahwal. Hal atau arti jamak adalah ahwal, adalah suasana atau keadaan yang menyelimuti kalbu, diciptakan hak prerogatif pada Allah dalam hati setiap hambanya. Terima kasih saya ucapkan kepada para pemateri untuk sesi yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa tasawuf bukanlah suatu yang baru dalam Islam. Prinsip-prinsip ajaran tasawuf telah ada dalam Islam semenjak Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul. Bahkan kehidupan rohani Rasul dan para sahabat menjadi salah satu panutan di dalam melakukan amalan-amalannya. Ini merupakan sangkalan terhadap pendapat yang mengatakan bahwa tasawuf merupakan produk asing yang dianut oleh umat Islam. Inti dari ajaran tasawuf ialah mendekatkan diri kepada Allah dengan melalui tahapan-tahapan, yaitu mengamat dan ahwal, maqamat dan ahwal. Ajaran-ajaran tasawuf ini bersumber dari Al-Quran, hadis dan perbuatan-perbuatan sahabat. Banyak kita temui ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan ajaran-ajaran tasawuf, mulai dari ajaran dasar tasawuf maupun tingkatan-tingkatan yang harus ditempuh oleh seorang sufi yang kita kenal dengan nama maqamat dan ahwal. Tujuan tertinggi dari seorang sufi adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah atau kalau bisa menunggal dengan Allah. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf. Terima kasih atas perhatian. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.